Arsenal berhasil keluar sebagai juara Premier League setelah 22 tahun penantian yang sangat lama penuh dengan kekecewaan, rasa sakit, marah, emosi, kecewa lagi, dan lainnya. The Gunners berhasil membawa trofi paling tinggi di sepak bola Inggris ke North London. Siapa lagi kalau bukan Mikel Arteta yang berhasil mengangkat Arsenal ke tempatnya. Seorang manajer yang sangat muda ketika pertama kali menerima pekerjaan helm Arsenal. Sepanjang perjalanannya, Mikel terkenal akan sifatnya yang random, apalagi dari strategi dia yang selalu dinilai tidak jelas, kocak, atau bahkan disebut gila. Percayalah, ada banyak sekali strategi kecil yang dia lakukan untuk klub ini. Strategi yang pertama kali kalian mendengarnya, kalian mungkin akan menyebut orang ini terlalu performatif. Orang gila. Mungkin bagi kalian fans rival dari Arsenal, mudah saja bagi kalian untuk mengatakan Mikel Arteta sebagai manajer yang berlebihan. Seperti ketika di akhir tahun 2021, di mana Arteta masih terbilang sangat baru dalam karir manajernya bersama Arsenal. Kala itu, Arteta menyiapkan speaker besar di lapangan latihan skuadnya, lalu memainkan lagu Liverpool yakni You Never Walk Alone. Arteta melakukannya untuk membuat simulasi pertandingan di Anfield, membuat para pemainnya lebih fokus lagi dan terbiasa dengan atmosfer Liverpool away yang mencekam. Hasilnya 4-0 dibantai. Arteta menjelaskan kalau ide ini tidak bekerja, tapi dia mengakui tidak menyesalinya sama sekali. Semenjak kejadian ini, mulailah komunitas sepak bola menyebut Arteta sebagai orang gila atau berlebihan. Latihan dengan ide yang terdengar gila, tapi hasilnya saja masih tetap kena bantai. Ide ini seakan menjadi langkah pertama dari kegilaan seorang Mikel Arteta. Karena setelahnya ada lebih banyak hal konyol lain yang dia lakukan. Kalian semua pasti tahu kejadian lampu bohlam. Arteta menggunakan lampu bohlam untuk menjadi gambaran kepada skuadnya tentang ide agar para pemainnya bisa lebih termotivasi. Menurut Arteta, strategi yang biasanya digunakan dalam papan main saja tidak cukup kuat untuk memotivasi para pemainnya. Arteta melakukan ini sebelum Arsenal melawan Brighton di akhir musim 2022, di mana kala itu Arsenal sedang bertarung untuk posisi UCL top 4. Hasilnya kalah 2-1 dan Arsenal finish di posisi 5, libur UCL untuk musim selanjutnya. Semakin gila dan semakin konyol lagi. Semua ide out of the box tapi tanpa adanya hasil ini seakan menumpuk, lalu menjadi bahan ejekan atau meme untuk rival club. Barulah ketika masuk tahun 2023, taktik kocak dari Arteta ini naik ke level selanjutnya. Dan dalam konteks progres, kalian mungkin bisa melihat adanya perkembangan sedikit demi sedikit. Pada tahun 2023, ini adalah era di mana Arteta mulai berpikir secara jangka panjang. Semua taktik yang dia lakukan sebelumnya, semua itu dia lakukan untuk satu spesifik pertandingan, Liverpool away dan Brighton UCL spot. Tapi mulai tahun 2023, Arteta mulai berpikir apalagi taktik yang bisa dirasakan oleh para pemain, tapi sifatnya setiap saat dan permanen. Masuklah hewan dan tumbuhan. Yes, kalian tidak salah dengar. Arteta mulai berpikir secara metafora dan filosofi. Pada bulan Mei 2023, Arteta yang kala itu baru saja kepleset dan gagal juara, memutuskan untuk menanam pohon olive di Sobha yang merupakan fasilitas latihan Arsenal. Kenapa pohon olive? Arteta memilih pohon yang spesifik, pohon yang ditanam pada tahun 1886, tahun yang sama dengan klub Arsenal pertama kali terbentuk. Arteta menjelaskan kalau pohon ini bisa digunakan sebagai gambaran pertumbuhan sekaligus kondisi dari skuadnya. Arteta menjelaskan kalau akar dari tumbuhan ini harus selalu sehat dan memastikan tidak adanya penyakit, racun, atau lainnya yang mengenai akar ini. Arteta juga menggarisbawahi kalau pohon selalu bisa sehat ketika kondisinya aman saja, dalam artian cuaca cerah dan air mengalir dengan cukup. Tapi ketika cuacanya hujan deras, badai, dan lainnya, barulah pohon ini harus diperhatikan lebih serius. Arteta menggunakan pohon ini sebagai bahan motivasi sekaligus penggambaran. Setiap awal musim, Arteta selalu mengumpulkan skuadnya untuk berdiskusi dan menjelaskan tujuan mereka di area pohon ini. Termasuk di musim sekarang, di mana pada bulan Agustus tahun kemarin, itulah yang dia lakukan. Arteta bahkan meminta pohon ini untuk dibuatkan miniaturnya, agar bisa dia bawa ke dalam ruangan meeting. Menjadikannya pengingat untuk selalu merawatnya bersama-sama. Dalam waktu yang sama, Arteta juga
mendatangkan satu anjing Labrador hitam. Arteta memberikannya nama Win alias menang. Win dijadikan pet untuk Arsenal dan tinggal di Sobha juga berdampingan dengan pohon olive tadi. Arteta percaya kalau skuadnya bisa diuntungkan dengan membuat lingkungan yang sehat dan peduli antara satu sama lain. Win akan selalu menjadi anjing pertama yang menemui setiap pemain ketika mereka datang latihan, meningkatkan kepercayaan dan rasa senang dari detik pertama mereka datang. Namanya Win, sudah jelas kenapa. Musim 2024-2025 tidak mau ketinggalan. Karena pada musim ini ketika kita memasuki pre-season, Arteta kembali ngide untuk melakukan hal konyol lain, yakni dia menyewa maling. Yes, maling untuk mengambil HP para pemainnya ketika tim meeting. Ini adalah kejadian paling random sekaligus konyol yang pernah dia lakukan. Arteta meminta si maling untuk mengambil HP para pemain tanpa ketahuan ketika mereka sedang makan bersama. Para maling ini sengaja dibuat seperti staf makanan pada umumnya. Dan semua ini berjalan dengan lancar. Sampai ketika tim meeting dilakukan, Arteta meminta para pemain untuk mengeluarkan semua isi sakunya. Yang di sini para pemain dibuat kaget karena HP mereka menghilang. Barulah setelah para pemain kebingungan, Arteta menjelaskan apa maksudnya. Arteta selalu ingin para pemainnya untuk fokus, karena 1 atau 2 detik kalian keluar fokus, maka kalian bisa kecolongan. Arteta melakukan semua ini setelah 2 kali juara 2, dengan perbedaan poin yang cukup tipis. Alhasil, disinilah kata margin atau perbedaan tipis yang sering kali keluar darinya. Masuklah musim 2025-2026. Pertandingan pertama saja belum dimulai, tapi Arteta sudah kembali meminta hal konyol. Arteta meminta pihak klub untuk menghapus tunnel yang digunakan di Stadium Emirates. Tunnel yang menutupi entrance dari skuad yang bermain. Lewat adanya permintaan ini, pihak klub menyetujuinya dan membuka tunnel tersebut, memberikan pemain penglihatan yang terbuka langsung ketika masuk ke stadium. Biasanya, tunnel seperti ini diperlukan untuk melindungi para pemain. Tentunya karena bisa saja ada pemain yang jahil atau berlebihan sampai melempar sesuatu kepada para pemain. Namun, menurut Arteta dengan pembukaan tunnel ini, maka bagi pemain Arsenal mereka akan langsung termotivasi tepat ketika mereka masuk lapangan. Dan sebaliknya untuk musuh, mereka akan merasakan atmosfer yang mencekam dari detik pertama. Sekali lagi, taktik ini terbukti sangat ampuh karena performa Arsenal di home yang terbilang gila. Sepanjang musim, Arsenal hanya kalah 2 kali di Premier League, lalu 2 kali draw dan 15 menang. Sedangkan di kompetisi lain, Arsenal tidak terkalahkan 1 game pun. Plus, pembukaan tunnel ini sukses menciptakan 1001 momen gila antar pemain dan fans. Terlebih lagi, 1001 foto ikonik yang berhasil tercipta juga. Nope, semua yang baru kita bahas tadi mungkin baru setengah dari ide kecil dan detail yang dilakukan oleh Arteta. Karena masih ada beberapa hal kocak lain yang dia lakukan di balik layar sana. Tapi sekarang, semua ide kocak tersebut berhasil dia buktikan dengan membawa pulang trofi Premier League ke tempat yang seharusnya. Jarak antara orang jenius dan orang gila itu bisa kalian hitung dari kesuksesannya.